Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat, Ibu Siti Nani Nurbaiti, selaku dosen pengampu farmasi fisik, dan asdos kami, Kak Melia Restiana. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum farmasi fisik, yaitu penentuan tegangan permukaan. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan penentuan bobot jenis dengan cara piknometer. Sebelum masuk ke pembahasan, apa saja penerapan yang terjadi di kehidupan sehari-hari? Tahukah kamu kenapa kita mencuci pakaian menggunakan deterjen? Hal ini dikarenakan deterjen dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga air tersebut dapat menembus serat-serat pakaian dan pakaian tersebut menjadi bersih. Lalu, apa sajakah penerapan di dalam bidang farmasi? Yang pertama, dapat mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Yuk kita simak pembahasannya lebih lanjut. Berikut pembahasannya. Hai, saya Nurul dan di sini saya akan menjelaskan apa itu bobot jenis. Nah, bobot jenis adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot suatu zat baku yang volume dan suhunya sama dan dinyatakan dalam desimal. Dan bobot jenis menggambarkan hubungan antara bobot suatu zat terhadap bobot suatu zat baku. Dalam penerapan bobot jenis digunakan untuk mengubah pernyataan kekuatan dalam B per B atau yang biasa kita sebut dengan bobot per bobot, ada D per F atau bobot per volume, dan yang terakhir ada F per F atau volume per volume. Prinsip dari pengukuran bobot jenis menggunakan piknometer adalah dengan cara mengukur berat zat cair secara langsung yang dibandingkan dengan volume dari piknometer tersebut. Volume piknometer ditentukan dengan cara mengukur berat air atau pembanding yang berada dalam piknometer yang terisi penuh. Kemudian, menetapkan suhu air sehingga didapatkan bobot jenis air dan melakukan perhitungan volume piknometer yang sesungguhnya. Kemudian mengukur bobot jenis masing-masing produk dengan menggunakan volume piknometer yang telah diketahui sebelumnya. Nah, teman-teman pasti penasaran alat dan bahan apa saja sih yang akan kita gunakan selama praktikum penentuan bobot dan jenis. Jadi, alat yang pertama yang akan kita gunakan adalah timbangan analitik. Kemudian alat yang kedua adalah alat yang dinamakan dengan piknometer. Nah, selain itu kita juga memerlukan bahan. Apa saja bahan-bahan tersebut? Yang pertama adalah aquades ataupun air suling. Kemudian bahan yang kedua adalah sampel yang akan kita uji, yaitu natrium lauryl sulfat sebesar 0,05%. Selain bahan-bahan yang utama tersebut, kita juga perlu menyiapkan tisu untuk membersihkan piknometer. Cara kerja yang pertama, dibersihkan piknometer dengan air suling, tetapi piknometer tidak boleh disentuh secara langsung dengan tangan. Setelah itu, dibilas piknometer dengan alkohol pembilas. Lalu, dikeringkan piknometer dengan oven. Tutup pikno dilepas dari badan pikno agar cepat kering. Setelah itu, dikeluarkan piknometer dari oven dan didinginkan. Setelah dingin, ditimbang piknometer kosong dengan timbangan analitik. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air suling ke dalam piknometer dan pastikan tidak ada gelembung, serta pastikan seluruh bagian pikno telah terisi air. Nah, kemudian timbang dan catat hasilnya sebagai bobot B. Untuk langkah selanjutnya, air suling yang berada di dalam pikno dikeluarkan dan bilas pikno dengan sampel. Setelah itu, pikno tersebut diisi kembali dengan sampel. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk memastikan bahwa tidak ada gelembung dan seluruh bagian pikno telah terisi penuh.
Setelah itu, timbang pignometer yang telah berisi sampel dan catat bobotnya sebagai bobot C. Setelah selesai melakukan penimbangan pigno yang berisi sampel, kemudian sampel tersebut kita kembalikan ke tempatnya dan pignometer bisa dibersihkan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum menghitung bobot jenis, kita harus terlebih dahulu mengetahui persamaan bobot jenis. Adapun persamaannya sebagai berikut. BJ adalah bobot pignometer plus sampel dikurangi dengan bobot pignometer kosong dikali massa jenis air dibagi bobot pignometer plus air dikurangi dengan bobot pignometer kosong. Setelah mengetahui rumus, adapun data-data yang diperlukan dalam perhitungan sebagai berikut. Bobot pignometer kosong sebesar 16,067 gram, bobot pignometer plus air sebesar 25,97 gram, bobot pignometer plus natrium lauryl sulfat 0,05% sebesar 26,02 gram, dan massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut, kita bisa menghitung bobot massa jenisnya. Bobot massa jenis sama dengan 26,02 gram dikurang dengan 16,067 gram dikali dengan 1 gram per cm kubik. Kemudian dibagi dengan 25,975 gram dikurang dengan 16,067 gram. BJ sama dengan 9,953 gram per cm kubik dibagi dengan 9,908. BJ yang didapati yaitu 1,0045 gram per cm kubik. Akhirnya, kita mendapati nilai bobot jenis natrium lauryl sulfat 0,05% yaitu sebesar 1,0045 gram per cm kubik. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berat jenis adalah berat dari suatu zat dibandingkan dengan berat dari suatu zat baku. Berdasarkan dari perhitungan kelompok kami, didapatkan bahwa berat jenis dari natrium lauryl sulfat 0,05% adalah sebesar 1,0045 gram per cm kubik, di mana hasil ini dapat digunakan untuk menghitung tegangan permukaan dari natrium lauryl sulfat.